Saya akan menjelaskan tentang kerja bangku. Kerja bangku adalah pekerjaan perkakas tangan yang digunakan untuk melakukan pembentukan, perbaikan, dan perakitan yang sesuai dengan masing-masing fungsi peralatan tangan dengan mesin, dan semua pekerjaan dilakukan di atas meja kerja atau workbench. Kerja bangku meliputi pekerjaan yang bisa atau dapat dilakukan di atas meja. Contohnya, mengkikir, mengetap, menggerindra, melukis, menandai, menggergaji, menekuk, mengebor, dan pekerjaan merakit serta finishing. Dari beberapa pekerjaan tersebut, ada beberapa peralatan yang bisa digunakan, antara lain 1. Kikir. Kikir merupakan salah satu alat kerja bangku yang berfungsi untuk mengikis permukaan benda kerja. Pengikisan menggunakan kikir bertujuan untuk meratakan suatu bidang benda kerja, menghaluskan suatu bidang benda kerja, meratakan dan membuat siku antara bidang benda kerja, meratakan dan membuat bidang sejajar pada benda kerja, serta membentuk bidang sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. 2. Gergaji. Gergaji merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk keperluan memotong. Bentuk dan cara menggunakannya tentu saja berbeda dengan gergaji kayu. 3. Tap. Tap merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk membuat ulir dalam atau pada lubang. Ukuran ulir pada tap ada bermacam-macam, umumnya tertulis pada bagian batang tap. 4. Handle tap. Handle tap merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk memutar tap. Yang kelima yaitu senai. Senai digunakan untuk membuat ulir luar atau baut. 6. Handle senai. Handle senai merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk dudukan senai sehingga mudah untuk diputar. 7. Ragum. Ragum sangat berguna dalam pekerjaan kerja bangku. Ragum merupakan alat kerja bangku yang berfungsi untuk menjepit benda kerja yang akan diproses. Ke-8. Meja perata. Meja perata merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk keperluan menggambar garis pada benda kerja. Perlu diingat, jangan gunakan meja perata sebagai tumpuan untuk memukul benda kerja. Jika dipukul, kerataan mejanya akan berubah. 9. Penitik. Penitik merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk membuat suatu titik pada benda kerja. Umumnya dilakukan untuk menandai proses pengeboran. 10. Mistar baja. Penggaris atau mistar baja merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk mengukur dan membantu untuk menggambar garis pada benda kerja. Penyiku merupakan alat kerja bangku yang berfungsi untuk memastikan kedudukan dua bidang tegak lurus atau siku-siku. Selanjutnya, penggores. Penggores merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk membuat atau menggambar garis pada benda kerja. Selanjutnya, jangka. Jangka juga termasuk peralatan kerja bangku yang berfungsi untuk membuat garis melingkar atau radius. Selanjutnya, palu. Tentu saja Anda mengetahui apa itu palu. Dalam kerja bangku, alat ini digunakan untuk memukul penitik dan pahat. Tanpa palu, kedua benda tersebut tidak bisa digunakan. Selanjutnya, pahat. Pahat merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk membentuk benda kerja. Cara menggunakannya dibantu dengan palu. Umumnya digunakan untuk membuang bagian benda kerja yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya, stem huruf dan angka. Stem huruf atau angka merupakan alat yang digunakan untuk membentuk huruf atau angka. Biasanya alat ini digunakan untuk membuat identitas pada benda kerja. Selanjutnya, pemotong plat. Pemotong plat merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk memotong plat. Alat ini memanfaatkan prinsip gunting dalam proses pemotongannya. Selanjutnya, height guide merupakan alat ukur ketinggian. Alat ini digunakan di atas meja perata. Anda bisa membuat garis dengan tinggi yang presisi dengan alat ini. Ujung rahang pada benda ini digunakan untuk membuat garis ketika sudah menyetel tingginya. Teknik menggergaji.
Untuk pemotongan yang tidak presisi, awal penggergajian dapat langsung dengan gergaji itu sendiri. Adapun cara memotong dengan gergaji tangan sebagai berikut. Membuat alur. Tinggi mulut catok atau ragem sama seperti pada waktu mengikir. Bagian yang digergaji harus sedekat mungkin dengan mulut catok atau ragum. Sebelum digergaji, benda kerja harus ditandai terlebih dahulu dengan kikir segitiga sebagai jalan awal penggergajian. 2. Awal penggergajian. Sebagai awal penggergajian, kedudukan gergaji menyudut kurang lebih 15 derajat. Selanjutnya gergajilah bagian sisi terlebih dahulu yang lambat laun sudutnya makin kecil. 3. Pemotongan benda kerja. Potonglah benda kerja pada bagian yang dekat dengan mulut catok atau ragum. Untuk pemotongan yang berat, tekanan gergaji cukup besar, namun untuk pemotongan yang perlu lurus hasilnya, tekanan gergaji harus ringan. Mulailah dari sisi depan dengan posisi gergaji menukik dengan kemiringan sedang. Tekanan diberikan saat gergaji didorong ke depan. Tekanan dikurangi pada saat gergaji ditarik mundur. Untuk memudahkan pemotongan berbagai macam bahan yang akan digergaji, dapat dipilih daun gergaji dengan jumlah gigi yang sesuai. Saya akan menjelaskan tentang teknik mengikir. Teknik mengikir dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, memilih dan menyiapkan tempat kerja. Tinggi tempat harus disesuaikan dengan bentuk dari benda kerja yang akan dikerjakan dan ketinggian si pengikir yang melakukan pengikiran. Yang kedua, melemaskan sendi-sendi tangan selama mengikir. Badan berdiri di sebelah kiri benda kerja atau material dengan posisi kaki tetap pada tempatnya. Jarak antara kaki disesuaikan dengan panjang kikir. Sudut antara poros tenggam dan kaki kira-kira membentuk sudut 300, sedangkan untuk kaki kanan membentuk sudut kurang lebih 75. Yang ketiga, penjepit benda kerja. Pada umumnya ragum terbuat dari besi tuang kenyal atau baja tuang. Yang terpenting dalam pengikiran adalah pemasangan ragum harus kuat. Apabila ragum dipakai setiap hari, permukaan yang saling bergesekan dan berulir harus sering dibersihkan dan diberi oli atau dilunasi. Yang keempat, pemegang kikir. Pemegang kikir harus dipasang lurus dengan tangkai kikir dan haruslah kuat. Kikir yang dipakai harus bergagang atau bertangkai. Jika ketentuan ini diabaikan akan mengakibatkan tangan menjadi rusak disebabkan karena tangkai kikir bergesekan langsung dengan telapak tangan.